No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurhayat dari kelas Kewirausahaan R8. Dalam video kali ini, saya akan mewawancarai seorang narasumber yang ada di samping saya. Boleh perkenalkan dulu? Nama saya Sinta Savana. Sekarang lagi kuliah di Fakultas Kedokteran 4 dan juga ada usaha kecil-kecilan kedai kopi. Bagaimana sih Anda bisa kepikiran untuk membangun sebuah bisnis itu? Ya, jadi karena tren kedai kopi yang belakangan booming di kalangan anak muda, lalu juga anak muda sekarang itu kan suka banget sama kopi kekinian yang murah dan juga enak gitu kan. Ya sebenarnya ini ada pergeseran tren kopi yang misalnya tadinya lebih suka kopi Starbucks yang dari luar negeri, tapi sekarang kedai kopi lokal itu udah mulai banyak. Nah, berangkat dari situ dan juga belum banyaknya kedai kopi di Serang, Cilegon, dan Keramat Batu. Jadi kami kepikiran nih buat bikin kedai kopi dengan kopi kekinian yang terjangkau. Dan juga di sini banyak banget anak muda, anak sekolahan, kuliahan. Jadi menurut kami pasarnya mendukung sehingga kami bikin kedai kopi kebun. Berapa lama sih kafe kopi kebun ini sudah berdiri? Sekitar 2 tahun dari 2019. Apakah ada kendala dan rintangannya saat membuat kafe kopi kebun ini? Saat membuat atau saat selama berjalan? Saat dan setelahnya? Mungkin saat membuat tidak terlalu banyak kendala ya, karena udah disiapin juga masalah modalnya. Dan kalau misalnya waktu berjalan mungkin ada sedikit kendala karena kan kita 2019 nih bikinnya akhir tahun. Pada saat 2020 awal itu kan pandemi masuk, maksudnya corona masuk ke Indonesia jadi pandemi. Karena itu pemerintah memberlakukan lockdown. Jadi berdampak kepada usaha-usaha kecil harus tutup. Nah, lalu kedai kopi kebun juga ikut terdampak, kita harus tutup. Selain itu karena kita pun takut ya sama corona, dan juga pelanggan-pelanggannya juga jadi sedikit karena awal-awal pandemi pasti masih pada takut lah sama corona gitu kan. Jadi sebenarnya kami masih berusaha buka tuh beberapa lama, tapi ternyata sangat sepi nih, jadi pendapatannya sangat sedikit. Jadi kami memutuskan untuk tutup terlebih dahulu selama beberapa bulan. Padahal disayangkan waktu itu tuh lagi rame-ramenya. Terus bagaimana Anda menghadapi kendala tersebut? Ya menghadapinya waktu new normal kami ikutan buka gitu, nggak terus-terusan tutup. Tadinya sempat terpikir sih untuk udahan aja gitu, tapi sayang juga kan. Baru buka? Iya, akhirnya kami baru buka. Ya dengan tadi itu memperhatikan protokol kesehatan. Dan dari market kami sendiri, pelanggan kami sendiri itu ternyata ketakutan terhadap coronanya udah tidak setakut pas awal gitu, udah menurun. Nah tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan mereka. Jadi ya lumayan lah ada pelanggan-pelanggan yang datang setiap harinya, walaupun memang jumlahnya tuh lebih sedikit daripada sebelum corona. Tapi kami tuh di sini sedikit menggeser ya goals kami untuk survive. Jadi bagaimana kami bisa bertahan, tetap usaha dan juga kayak bisa bayar pegawai, bayar tagihan, dan mungkin kalau keuntungan memang tidak sebanyak sebelum corona. Cuman kami berharapnya setelah pandemi ini kami bisa meningkat lagi gitu. Lalu apa saja keuntungan dan pencapaian yang sudah diraih oleh kafe kebun ini? Ya jadi sebenarnya kalau berbicara keuntungan, karena kami tuh baru mulai di 2019 kemarin, jadi mungkin keuntungan tuh belum jauh lah daripada modal awal gitu. Maksudnya masih balik modal, belum jauh dari balik modal, bisa dikatakan seperti itu. Dan sedangkan kalau goals ya alhamdulillah udah mulai tercapai. Promosi kami, memperluas market kami, jadi bukan hanya orang-orang sekitar kafe ini aja, bukan daerah sini aja yang tahu, tapi mulai dari kota sebelah misalnya kayak Serang, Cilegon juga udah tahu gitu ada kopi kebun. Jadi kita memperluas gitu ya market dan juga memperbanyak pelanggan, itu udah tercapai sih. Boleh kasih tips dan triknya apa yang bisa Anda bagikan kepada orang lain supaya berhasil dalam membangun sebuah bisnis dan usaha ini? Kalau tips and trick mungkin yang paling penting utama itu yang kami pelajari juga dan masih kami usahakan di sini adalah manajemen keuangan. Di mana manajemen keuangan itu menurut saya sangat penting untuk bisnis ya, mulai dari skala kecil sekalipun gitu loh. Karena kita harus tahu gitu loh, uang kita kemana, keuntungan berapa, apa kita untung atau rugi gitu loh bulan ini, itu harus jelas banget. Lalu selanjutnya sarannya juga kita tuh harus menganalisis market kita dari awal sih sebenarnya, apakah market kita itu orang muda ataupun remaja ataupun orang dewasa.
perempuan atau laki-laki dan sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui siapa pelanggan kita gitu kan. Jadi punya banyak pelanggan, dan setelah dapat pelanggan kita juga harus memaintain pelanggan itu sehingga jadi langganan kita. Jadi bagaimana caranya biar dia itu terus-terusan gitu datang ke kita, mungkin dengan improvement yang kita tambahkan di di usaha kita. Dan kalau hari ini kita cafe gitu ya, biar pelanggan kita itu betah gitu istilahnya. Terima kasih banyak atas waktunya dan Sama. Ilmunya yang sangat banyak dan bermanfaat untuk orang banyak ke depannya. Oke, sekian aja video wawancara dengan narasumber di samping saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya dari kelima kategori yang ada, saya termasuk ke dalam pembuat dan juga pedagang. Karena saya senang menghadirkan ide dalam kehidupan melalui rencana yang nyata. Dan saya senang membuat atau menciptakan hal yang baru dan unik sehingga saya dapat menjualnya kepada orang lain. Dan saya senang mencari peluang untuk mengembangkan sebuah ide dalam berjualan. Terima kasih.